0049 ini 1254. Setelah Abah tarik nafas 2023 kali dan 1445 kali, ditambah tarik nafas harian 825 kali, 5 kali 165 tambah 87 keluar. Rocky Gerung itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Profesor Dr. Rocky Gerung yang sedang ramai itu, yang sedang meramaikan dunia maya, adalah utusan Allah yang membawa bahasa kaumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan? Kembali bersama aku Amar di Mars TV. Hari ini kembali membahas fenomena yang terjadi di negeri ini, perihal tentang statement Abah Aus yang mengatakan Rocky Gerung adalah Rasulullah. Hari ini aku bersama Muhammad Sawal. Ikuti terus ya. Apa kabar Muhammad? Alhamdulillah sehat. Apa cerita nih? Gimana nih Bang? Ini Hari ini apa yang sedang dilakukan hari ini? Abang baru saja selesai kuliah nih. Untuk pertama masuk apa? Abang kan kuliah S2 di Pemikiran Politik Islam UIN Sumatera Utara. Ini tadi belajar mata kuliah ilmu hadis tekstual dan kontekstual. Oh, hari perdana Bang ya? Hari perdana. Mantap. Nah, hari ini Bang masih mau nyambung cerita ataupun diskusi kita di episode sebelumnya, Iya. bahwa fenomena yang terjadi di negeri ini di tahun-tahun politik yang semakin panas, semakin hangat. Nah, kali ini datang dari seorang figur, sosok guru ataupun kiai, yaitu Abah Aus. Iya. Pernyataan beliau yang sangat kontroversi mengakibatkan publik tercengang Iya. dengan pernyataan beliau bahwa Rocky Gerung adalah Rasulullah. Wah. Nah, menurut dari kacamata Abang, Iya. bagaimana bisa seorang guru, seorang kiai seperti Abah Aus memberikan statementnya bahwa Rocky Gerung adalah seorang Rasulullah? Iya. Dia mengatakan Rocky Gerung adalah Rasulullah. Pertama, apa sebenarnya pengertian Rasul yang dimaksud dia? Kalau secara umum kita ketahui kan, kalau Rasulullah itu secara bahasa, Rasul artinya perantara, penghubung. Allah itu Tuhan, kan? Penghubung kepada Tuhan, perantara kepada Tuhan. Itu secara bahasa. Secara istilah, umumnya umat Islam, ulama-ulama di kalangan muslimin itu mengatakan yang dikatakan Rasul itu seorang lelaki yang mendapat wahyu yang wajib disampaikan kepada umatnya, gitu. Ulama sepakat, gitu ya, bersepakat. Ini ulama ini yang bersepakat bahwa tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah. Namun itu pun mereka berdasarkan hadis-hadis, ya. Semacam ada hadis mengatakan kalau tidak ada nabi, kalau andai kata ada nabi setelah aku, pasti Umar lah orangnya. Itu hadis Bang? Hadis. Iya. Nah, keterkaitan dengan hadis tadi Abang mengatakan hadis, aku teringat sebuah hadis Siti Aisyah. Siti Aisyah ya. Yang berbunyi kulu khotaman nabiin wala taqulu la nabiyya ba'da. Iya, betul. Itu ketika turunnya surah Al-Ahzab itu, ya kan. Al-Ahzab ayat 40 kan bunyinya makana Muhammad aba ahadim birjalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, gitu kan.
tidaklah Muhammad itu bapak dari salah seorang anak lelaki di antara kamu, akan tetapi utusan Allah dan khatamun nabiyyin gitu ya, khatamun nabiyyin, bunyinya begitu. Betul, ada hadis dari Aisyah mengatakan la taqulu la nabiyya ba'di walakin qulu khataman nabiyyin. Jangan kalian katakan tidak ada nabi setelahku, kan, tetapi katakanlah khataman nabiyyin. Berarti di situ kan Aisyah menunjukkan ada beda arti khataman nabiyyin dengan la nabiyya ba'di gitu. Artinya khataman nabiyyin itu bukan berarti tidak ada lagi nabi setelahnya gitu. Ini memang kontroversi gitu, pemikiran Aisyah ini. Nah, namun sedikit kembali ke pertanyaan awal tadi, Bang, bahwa apakah ini ada kaitan dengan tahun-tahun politik? Karena kita ketahui bahwasanya Indonesia saat ini di tahun-tahun menjelang pesta demokrasi, di tahun politik, tentu banyaknya cara, banyaknya strategi yang dilakukan oleh para calon presiden, atau mungkin sekarang masih bakal calon ya, bakal mendulang suara. Nah, apakah ada kemungkinan bahwasanya Aba Aus ini memang hasil dari settingan atau memang pure murni dari suara hatinya? Kalau dibilang karena pengaruh tahun politik, jelas ya. Sebelumnya kan kita bahas statement dia mengatakan Anies Baswedan itu adalah Imam Mahdi. Ini tentu dalam arti untuk mendulang suara, karena kan Anies kan capres gitu ya. Abah Aus memang mendukung penuh Anies. Jadi bagaimana dia supaya menarik suara kaum muslimin? Ya, dia nobatkanlah, dia lantiklah Anies itu menjadi Imam Mahdi gitu. Karena agar umat Islam ini tertarik dan memang yang percaya kepada Aus sebagai guru spiritualnya mendukung Anies begitu. Kalau Rocky gimana? Mungkin karena pemikiran Bung Rocky Gerung ini kan berbeda dari umumnya masyarakat Indonesia. Paradigma umum. Ya, dia membuka cakrawala berpikir, bahkan pernah dinobatkan dia sebagai presiden akal sehat gitu. Jadi kecenderungan Rasul memang kalau kita lihat di dalam cerita kitab-kitab suci, semua mereka itu memang mengembalikan cara berpikir fitrahnya manusia ke akal sehat gitu. Cuman ada juga yang nyeleneh di dalam statement orang menanggapi Aba Aus ini. Jadi mereka bertanya begini, kalau memang Rocky Gerung itu seorang Rasul, atau ya Rasul lah, bukan nabi, atau nabi, agama apa yang dia bawa? Ya, itu pasti itu menggelitik gitu. Itu pasti spekulasi yang bermunculan, Bang, di masyarakat Indonesia yang prioritasnya adalah Muslim. Tentu mereka beranggapan, mereka meyakini bahwasanya Rasulullah itu ya tentunya dari Islam. Nah, sementara pernyataan Aba Aus mengatakan Rocky Gerung Rasulullah, kita tahu sama-sama Rocky Gerung sendiri tidak pernah menyatakan bahwasanya dirinya itu agama Islamkah atau agama Kristenkah. Betul. Itu menggelitik, karena berarti di dalam pemikiran orang selama ini seolah-olah Nabi datang atau Rasul datang itu menyatakan dirinya kepada halayak ramai atau manusia. Misalnya gitu, ketika datang nanti Nabi Sulaiman atau Nabi Musa, oh ya aku ini membawa agama Yahudi ya, kan nggak ada seperti itu. Atau Nabi Isa datang, Yesus, aku ini membawa agama Kristen ya, Nasrani ya, nggak ada. Bahkan Nabi Muhammad sendiri ketika dia datang, dia tidak mengatakan dia membawa agama Islam. Agama Islam ini kan label predikat yang diberikan oleh pengikut orang-orang umat belakangan gitu. Nah, mereka yang menamakan Nabi Muhammad. Padahal kalau kita mengacu pada Al-Quran, semua Nabi dari mulai Adam, Idris, Nuh, Saleh terus sampai kepada Nabi Muhammad itu agamanya Islam. Dalam surat Al-Hajj ayat terakhir itu, ayat 8. Huwa sammaikum al-muslimuna min qablu. Dia menamakan kalian orang-orang Islam semenjak dahulu gitu. Yang menjadi pertanyaan kan ini, klaim bahwa kerasulan itu telah berakhir di masa Nabi Muhammad SAW. Itu kan klaim umat Islam begitu. Sementara pernyataan tidak ada lagi nabi setelahnya, itu bukan hanya klaim umat Islam gitu. Di dalam Al-Quran pun
cerita ketika Nabi Yusuf, iza halaka, ketika dia telah meninggal, kultum. Nah, itu terabadikan di dalam Al-Quran perkataan umat Nabi Yusuf. Iza halaka kultum, qalu, mereka berkata, la yab'asa min ba'dihi rasulah. Allah tidak akan bangkitkan lagi seorang nabi pun setelah dia. Artinya Ketika bisa jadi saat ini, saat yang akan datang, Rasulullah itu ada ya Bang? kita meneliti berdasarkan apa yang tertera dalam Al-Quran. Contohnya tadi ayat yang mengatakan la yab'asa min ba'dihi rasulah. Jadi ketika Nabi Yusuf itu banyak yang mengingkarinya, tapi ketika dia meninggal telah nggak ada, orang mengatakan tidak akan dibangkitkan lagi nabi setelahnya. Rata-rata demikian ceritanya begitu. Nah, kemudian begini, pengertian tidak ada khotamun nabiyin itu pun berbeda pendapat. Di kalangan saudara kita Ahmadiyah, ini saya katakan Ahmadiyah itu ada sebagian orang mengatakan memang dia bukan Islam, keluar dari Islam karena nabinya baru, nabinya Mirza Ghulam Ahmad begitu. Tapi sebagian ada yang masih memandang dia itu bagian dari Islam. Ahmadiyah juga menyatakan bahwa pendiri mereka itu yang bernama Mirza Ghulam Ahmad, sebagian umatnya atau Ahmadiyah Qadian menganggap dia seorang nabi dan rasul. Tapi nabi dan rasul yang tidak membawa syariat baru seperti kedudukan Ismail dan Ibrahim. Jadi hanya meneruskan syariat daripada Ibrahim kalau Ismail. Begitu juga posisi Mirza Ghulam Ahmad. Bagi sebagian yang Ahmadiyah Qadian menganggap Mirza Ghulam Ahmad itu nabi yang meneruskan syariat Nabi Muhammad. Jadi mereka juga mengklaim dirinya sebagai Islam karena sholatnya sama dengan kita, Fatihahnya sama, kitabnya juga Al-Quran. Cuma sebagian lagi menganggap dia tidak nabi, sebatas mujaddid atau Imam Mahdi, ulama besar gitu. Oke Bang. Nah, menurut Abang melihat fenomena Abah Aus ini, sudah dua ya Bang statement beliau statement ya, tentang Anies Baswedan, Imam Mahdi, tentang Rocky Gerung adalah Rasulullah. Nah, apakah perlu pemerintah saat ini, baik dari Menteri Agama dan juga BPIP, itu untuk membuat lembaga peneliti, pengkaji berita-berita seperti Abah Aus ini? Bagaimana menurut Abang? Dia mengatakan bukan berarti dia nggak mengerti Islam, berarti dia mengatakan Rocky itu Rasulullah, apa maksudnya? Ini perlu dipertanyakan kepada beliau. Jadi sangat penting itu pemerintah membuat lembaga atau badan yang nanti bertugas untuk meneliti orang-orang yang mendapat pencerahan. Karena kita jangan membatasi ilmu Allah. Masalah mengatakan tidak ada nabi setelah nabinya itu bukan klaim umat Islam. Umat Kristen juga demikian gitu. Mengatakan hanya Yesus anak tunggal Allah. Ini kan menunjukkan tidak ada lagi anak-anak Allah yang lain. Kalau kita maknakan anak itu dalam arti orang yang paling dekat dengan Tuhan atau Rasulullah gitu. Padahal ya terus Allah utus Nabi Muhammad. Ada juga satu buku karangan Syahrudin Ahmad. Nabi Muhammad itu bukan nabi terakhir. Itu tadi dia memaknai khotamun nabi ini itu berbeda. Maka dia katakan ketika itu pengertian tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad itu artinya kalau dalam hadis kan gitu kan, itu sifatnya temporal dan lokal. Artinya ada batas jeda waktunya. Ada juga hadis walaupun itu dhaif mengatakan umur umat Nabi Muhammad itu 15 abad. 1500 tahun ya Bang? 1500 tahun. Ini sudah 1400 sekian, 45 Hijriah. Jadi sangat memungkinkan gitu. Memungkinkan Allah utus seorang untuk kembali membuat pencerahan mengenai mengetahui tentang Tuhan, tentang alam semesta. Karena alam itu terus berkembang. Artinya nggak mungkin statis pengetahuan itu. Jadi Syahrudin Ahmad yang dari Palu tadi mengatakan bahasa hadisnya kan mujaddid sebenarnya. Setiap 100 tahun sekali Allah bangkitkan seorang mujaddid. Oke. Pertanyaan terakhir Bang sebelum kita tutup diskusi kita di sore hari ini. Pentingkah atau penting tidak Rasul itu ada saat sekarang ini? Ya. Memang di kalangan umat Islam sudah meyakini Al-Quran itu kan kitab yang sempurna.
sudah cukup bisa menjawab semua persoalan gitu. Namun ingat atau perlu dipahami, meskipun teksnya sudah sempurna, tapi maksud dan tujuan teks itu kan terus berkembang sesuai dengan zamannya. Itulah dikatakan sesuai kontekstualnya gitu. Jadi perlu seseorang yang mendapat ilham, petunjuk dari Allah, kembali memperbaharukan pengertian-pengertian Al-Quran itu. Cuman bahasanya itu ada tingkatan, memang berbeda-beda. Di kalangan umat Islam itu ada istilah mujaddid. Mujaddid itu ulama pembaharu gitu. Nah, karena memang syarat dalam menafsirkan atau menerangkan Al-Quran, di samping ilmu-ilmu awal, dia harus punya ilmu wahbin, ilmu laduni, ilmu berhubungan langsung dengan Allah. Nah, yang bisa berhubungan dengan langsung dengan Allah ini, itulah tadi ulama yang mengalami mukasyafah, mengalami penglihatan langsung gitu. Inilah mujaddid dari. Ini harus ada. Nah, terserah orang mau mengatakan dia ini mujaddid, ya kan? Mungkin Imam Mahdi, Waliullah. Nah, mungkin si Abahaus mengatakan ini Rasulullah. Tingkatnya sudah pada tingkat dia Rasulullah. Jadi apakah istilah mujaddid, Rasulullah dan wali bagi Abahaus ini sama? Ataukah ada perbedaan? Ya kalau dia memang sebagai Rasulullah, ya itu harus memang betul-betul orang itu murni ikhlas karena Allah memang memberi petunjuk kepada manusia untuk mengajak ke jalan yang benar. Karena semenjak dari dulu ya Islam, Muslim itu kan sebuah sikap ketundukan, kepatuhan kepada ajaran Allah. Nah, bagaimana kita tunduk pada Allah sedangkan Allah itu ghaib, laisa kamitslihi syai', tidak seumpama dari sesuatu. Maka Allah turunkanlah, bangkitkanlah manusia ini yang menjadi perantara kepada manusia. Itulah Rasulullah. Nah, makanya ada hadis mayyuti'ir rasulah maka ata Allah. Siapa yang telah mentaati Rasul maka sungguh telah mentaati Allah. Karena begini, Al-Quran ini menjadi tidak lengkap kalau tidak ada sosok Rasul tadi. Contoh, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kau cinta pada Allah, ikutilah aku. Di zaman Nabi kan jelas, ikuti aku. Ada yang kita ikuti, ada sosok yang kita ikuti. Sekarang orang, jika kalian cinta Allah, ikutilah aku. Diberi makna, ikuti Nabi. Kembali berselisih. Orang menafsirkan tentang Nabi ini berselisih dalam Islam itu. Ada juga yang Islam Syiah, lain cara mengikuti Nabi. Sunni juga banyak mazhabnya. Dulu ada 72 mazhab, tapi sekarang berkurang, tinggal hanya 4 mazhab yang kita kenal di kalangan Sunni. Jadi kalangan Sunni itu ada Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi. Dulu banyak gitu, ada Ja'fari dan lain sebagainya. Artinya kita negara Indonesia ini, orang yang punya pendapat demikian, ya beri juga kebebasan. Jangan kemudian langsung dipersekusi seperti tadi bilang, dikriminalisasi, dikatakan penista agama. Karena pada akhirnya nanti kalau memang tidak diminati oleh masyarakat, ya akan hilang sendiri. Nah, mungkin perlu juga diteliti tentang peristiwa 2015 yang mendeklarasikan diri di sana, Korja Imamul Muslimin wa huwa al-Mahdi al-Muntazar ismu al-Jabir wa Zubair Amir bin Amir Abdullah. Karena pengikutnya menganggap dia juga sebagai utusan Allah. Oke, baik. Mungkin kita akhir saja kawan-kawan, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita perbincangkan bersama Bang Rahmat Syawal bisa membuka nalar, bisa membuka logika kita untuk bisa lebih cerdas dalam menyikapi berita dan juga aktifkan nalar Anda. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan. Ahad. Ahad.